Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait dengan notasi sigma. Nah, pada video sebelumnya kita udah belajar tentang apa itu notasi sigma dan sifat-sifatnya. Nah, kita tahu sendiri bahwa notasi sigma itu merupakan penjumlahan secara berurutan, mulai dari batas bawah sampai batas atas, ya kan? Nah, rasanya nggak cukup kalau kita hanya tahu pendefinisiannya aja, ya kan? Jadi kita harus tahu juga berapa hasil dari penjumlahan tersebut. Nah, karena nggak mungkin kalian jumlahin secara manual. Kalau seandainya batasnya rentangannya sedikit, oke, nggak masalah, kalian ngitungnya manual. Tapi kalau misalkan batas bawahnya 1, kemudian batas atasnya adalah 1000, ya kalian memerlukan beberapa rumus untuk menentukan berapa hasil dari notasi sigma tersebut. Ya. Nah, ada 4 rumus yang akan membantu kalian untuk menghitung berapa hasil dari notasi sigma yang diberikan. Oke, untuk rumus yang pertama, sigma K mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, berarti sekarang K-nya akan berubah-ubah mulai dari 1 sampai dengan N. Berarti dapat kita tulis menjadi 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah seterusnya sampai dengan tambah N. Ya kan? Nah, hasil dari sigma ini, hasil dari penjumlahan ini dapat kalian cari dengan rumus ini. Setengah kali batas atas kali batas atas tambah 1. Ya. Oke, contohnya adalah sigma K mulai dari 1 sampai dengan 50 dari K, gitu ya. Nah, berarti hasil dari ini bisa kita cari dengan cara setengah kali batas atas kali batas atas tambah 1. Oke, udah nih tinggal dihitung, dapat hasilnya 25, sehingga 25 kalikan dengan 51. Oke, nanti ini bisa dicari hasilnya. Ya, tinggal dikaliin aja. Oke, itu untuk rumus pertama. Nah, selanjutnya untuk rumus yang kedua, sigma K kuadrat. K mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, notasi ini dapat dijabarkan menjadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya sampai dengan N kuadrat. Nah, hasilnya dapat kita cari dengan rumus ini. 1/6 kali batas atas tambah 1 kali 2 kali batas atas tambah 1. Ya. Oke, jadi tinggal diikutin aja sih rumusnya. Ini kalau contoh deh untuk K sama dengan 1 sampai 20 aja. Ini K kuadrat. Oke, berarti hasil dari notasi ini dapat kita cari dengan cara 1/6 kali batas atas tambah 1 berarti 21 ya. Kemudian kali 2 kalinya batas atas dapat 40 tambah 1 berarti 41. Oke, ini tinggal dihitung. Bisa dicoret-coret, 6 sama 21 bagi 3 dapat 7, ini sisa 2. 2 sama 20 sisa 10. Berarti hasilnya itu jadi 10 kali 7 kali 41. Oke, ini nanti hasilnya juga bisa kalian hitung. Ya, nah itu untuk rumus yang kedua. Kemudian rumus selanjutnya adalah sigma untuk K pangkat 3. K mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, hasilnya bisa kalian cari dengan cara kuadratkan setengah N kali N plus 1. Nah, jadi kalau diperhatikan yang di dalam ini bentuknya itu sama kayak yang ini, yang sigma K. Kalau yang pangkat 3 tinggal ditambahkan kuadrat. Gitu ya. Nah, misalkan aja untuk sigma K pangkat 3, K mulai dari 1 sampai dengan 50. Ya kan? Tadi di rumus pertama kita peroleh bahwa sigma K itu hasilnya adalah 25 kali 51. Berarti ini jadinya sekarang 25 kali 51, ingat dipangkatkan 2 ya, karena dia pangkat 3. Nah, itu untuk rumus yang ketiga. Selanjutnya untuk rumus yang keempat. Sigma P pangkat K. K mulai dari 1 sampai dengan N. Di mana P ini merupakan bilangan. Oke, nah. Bentuk ini bisa kita jabarkan menjadi P pangkat 1, tambah P pangkat 2, tambah P pangkat 3, tambah seterusnya sampai P pangkat N. Nah, hasilnya bisa kalian cari dengan rumus ini. P kalikan dengan P pangkat N kurang 1 per P kurang 1. Oke, misal untuk sigma 3 pangkat K. K mulai dari 1 sampai dengan 10 aja deh. Nah, hasil ini bisa kita cari dengan, P-nya itu kan 3 ya. Nah, ini sebagai P
Berarti kita tinggal ganti ke sana. 3, kemudian 3 pangkat n batas atasnya berarti 10, berarti 3 pangkat 10 kurangi 1 per 3 kurang 1. Oke, itu dirapiin jadinya 3 kali 3 pangkat 10 kurangi 1 per 2. Ya, ini nanti juga bisa kalian hitung sendiri. Oke, nah jadi nanti silakan dihafalkan untuk keempat rumus ini, karena akan membantu kalian untuk menghitung berapa hasil dari notasi sigmanya. Ya, nah sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal. Ada 5 soal yang akan kita bahas, kita langsung mulai untuk soal pertama. Oke, sigma 6K kurang 2, K mulai dari 1 sampai dengan 20. Oke, kita lihat ini batasnya. 1 sampai 20 itu rantangannya jauh. Kalau mau ngitung manual ntar malah buang-buang waktu. Kita pakai rumus saja ya. Oke, langkah pertama kalian gunakan sifat-sifat pada notasi sigma. Jadi ini dijabarin. Nah, itu bisa kita jabarkan menjadi sigma 6K, K mulai dari 1 sampai dengan 20. Kurangi dengan sigma 2K mulai dari 1 sampai dengan 20. Ya. Nah, selanjutnya 6 ini bisa kalian keluarkan dari sigma. Berarti dapat kita tulis menjadi 6 kali sigma K, K mulai dari 1 sampai dengan 20. Ya. Nah, untuk yang ini hasilnya udah langsung bisa dicari. Ini sifat yang ini, sigma K mulai dari 1 sampai dengan N dari P. Maka hasilnya adalah N kalikan dengan P. Nah, kesana rumusnya. Oke, berarti ini N-nya adalah 20, tinggal kalikan dengan 2. Berarti kurangi 20 kali 2. Nah, selanjutnya untuk bentuk yang ini, ingat rumus yang pertama tadi. Berarti 6 kali setengah N, gitu ya, kali N plus 1. Oke, kita tulis aja dulu rumusnya. Nah, ini rumus. Kemudian kurangi 40. Oke, kita ganti N-nya dengan batas atas. Berarti 6 kali setengah kali 20 kali 21. Kemudian kurangi 40. Ya, kita rapiin. Ini dapat 10. Berarti 6 kali 10 kali 21 kurang 40. 6 kali 21, 126 kali 10 berarti ini. Kurang 40. Ya, hasilnya adalah 1220. Oke, option yang E. Nah, untuk nentuin hasil dari notasi sigma, itu kalian ingat kembali sama sifat-sifat notasi sigma yang udah kita pelajari pada video pertama, ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, soal kedua. Sigma 2K plus 3, K mulai dari 1 sampai N. Nilainya adalah 252. Berapa nilai N? Ya. Sama seperti sebelumnya, kita pecah nih 2K plus 3-nya. Dapat kita tulis menjadi sigma 2K, K mulai dari 1 sampai dengan N, tambah sigma K mulai dari 1 sampai N dari 3. Nilainya adalah 252. Ya? Nah, 2-nya ini bisa kita keluarin. Jadi jadinya 2 sigma 1 sampai N dari K tambah, nah untuk yang ini, langsung kita cari hasilnya batas atas kalikan dengan 3. Berarti 3N gitu ya. Sama dengan 252. Oke, untuk bentuk yang ini, rubah ke rumus pertama. Berarti 2 kali setengah kali batas atasnya adalah N, ya. Kalikan dengan batas atas tambah 1. Tambah 3N sama dengan 252. Oke, 2-nya bisa kita coret, N-nya kalikan ke dalam. Berarti itu jadinya N kuadrat tambah N tambah 3N. Sama dengan 252. Ya. Ini suku yang sejenis kita jumlahkan, kemudian 252 kita pindah bawa ke ruas kiri karena nanti akan difaktorkan. Ya. Berarti ini jadinya sekarang N kuadrat tambah 4N kurang 252. Oke, sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat. Untuk mencari N-nya kita gunakan pemfaktoran. Di sini variabelnya N, variabelnya N. Selanjutnya, kalian cari bilangan ketika dikalikan hasilnya negatif 252, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 4. Ya. Nah, itu kalau dihitung nanti kalian dapat angka yang dimaksud adalah 18 dan 14. Jadi 18 kali 14 hasilnya 252,
Tapi ini kan hasilnya harus negatif nih, maka salah satu harus ada yang min. Yang negatif itu adalah 14-nya, kemudian ini 18. Supaya plus 18 kurang 14 hasilnya adalah 4. Oke, nah dari sini kita peroleh bahwa n-nya sama dengan negatif 18 atau n sama dengan 14. Nah, yang memenuhi untuk nilai n itu adalah 14. Nah, kenapa negatif 18 nggak memenuhi? Nah, kita lihat nih batasnya. N itu kan batas atas. Batas bawahnya 1, apa mungkin batas atasnya lebih kecil? Ya kan? Ini kan negatif 18 kan kurang dari 1. Ya, berarti ini TM. Maka jawabannya itu adalah 14. Option yang E. Nah, gitu. Mudah kan? Oke, kalau misalkan ada yang belum dipahami, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga, itu sigma 6K plus 7, K mulai dari 1 sampai 8, ditambahkan dengan sigma 6K plus 7, K mulai dari 9 sampai 15. Nah, kita perhatikan bahwa bentuk yang di dalam sigmanya ini sama-sama 6K plus 7, ya kan? Nah, selanjutnya kita perhatikan batasnya. Siapa tahu dia merupakan batas berkelanjutan gitu kan. Nah, ini batas atasnya adalah 8, kemudian yang ini batas bawahnya adalah 9, ya kan? Nah, berarti ini kan beruntutan. Nah, jadi bentuk ini dapat kita rubah menjadi sigma K mulai dari 1 sampai dengan 15, gitu kan? Dari 6K plus 7. Oke, untuk nyari ini ya tinggal dijabarin kayak soal sebelumnya. Berarti sigma K, nah ini 6-nya, langsung dikeluarin dari sigma ya, berarti 6 kali sigma K, K mulai dari 1 sampai 15, tambahkan dengan sigma 7, K mulai dari 1 sampai 15. Oke, nah untuk yang ini kita gunakan rumus yang pertama tadi, berarti 6 kali setengah, kali batas atas, berarti kali 15, kali batas atas tambah 1, berarti kali 16, langsung ya. Tambah, nah yang ini langsung dikalikan, batas atas kalikan dengan konstanta. Nah, selanjutnya ini kita hitung, yang ini kita peroleh 8, 6 kali 8 itu adalah 48 kali 15, tambahkan dengan 15 kali 7 itu 105. Oke, nah untuk yang ini hasilnya adalah 720, tambahkan dengan 105, berarti ini kita jumlah dapatnya adalah 825. Oke, sehingga jawabannya itu adalah option yang A. Ya, mudah kan? Oke, nah sekarang lanjut lagi ke soal berikutnya, soal keempat. Diketahui hasil dari sigma K kuadrat, K mulai dari 5 sampai dengan 16, itu hasilnya adalah 1466. Dan sigma 2K, K mulai dari 5 sampai dengan 16, itu hasilnya adalah 252. Yang diminta adalah nilai sigma K plus 5 yang dikuadratkan, K mulai dari 1 sampai dengan 12. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah yang ini, sekarang gimana caranya supaya yang diketahui ini bisa kita gunakan ke sini. Nah, pertama-tama kita lihat yang diketahui ini batasnya mulai dari 5, ya kan? Ini juga mulai dari 5. Maka yang di sini kita harus rubah batasnya agar dia mulai dari 5 juga. Maka ini harus kita tambahkan dengan 4, ini juga harus kita tambahkan dengan 4. Dah, ingat variabelnya sekarang harus kita kurangi dengan 4. Nah, kalau kita tulis itu jadinya sigma K 5 sampai 16. Nah, itu kalau kita tulis jadinya K kurang 4, kemudian ditambahkan dengan 5. Ini dikuadratkan. Sigma negatif 4 plus 5 itu plus 1 ya, berarti K plus 1 yang dikuadratkan, K mulai dari 5 sampai dengan 16. Nah, kita jabarin sekarang K plus 1 kuadratnya, itu kita peroleh K kuadrat tambah 2K tambah 1. K mulai dari 5 sampai 16. Nah, bentuk ini sekarang kita pecah menjadi sigma K kuadrat tambah sigma 2K tambah sigma 1, dimana batasnya sama ya, 5 sampai 16, 5 sampai 16, terus ini juga 5 sampai 16. Nah, perhatikan, sigma K kuadrat
mulai dari 5 sampai 16 itu nilainya adalah 1466. Jadi langsung kita ganti. Tambah ini sigma 2K nilainya adalah 252. Tambah, nah yang ini ingat batas atas kurangi batas bawah, tambahkan dengan 1, kalikan dengan konstantanya. Berarti 16 kurang 5 tambah 1 kali konstantanya adalah 1. Ya. Nah ini kita rapiin, ini dijumlah dapatnya 8171. Oke, 1718 tambahkan dengan, itu kita peroleh hasilnya adalah 12 kali 1. Ya. Berarti itu kalau dijumlahkan kita peroleh 1730. Ya, inilah hasil dari sigma K plus 5 kuadrat. Sehingga yang memenuhi itu adalah option yang B. Oke, bisa kan? Nah, sekarang kita ke soal terakhir. Soal kelima. Nilai dari A kuadrat tambah 4, A mulai dari 7 sampai 12. Dikurangi dengan sigma A kuadrat tambah 4A kurang 5, A mulai dari 1 sampai dengan 6. Nah, ingat, di awal itu rumus untuk notasi sigma, batas bawahnya itu dimulai dari 1, ya, baru boleh berlaku rumus yang diberikan. Nah, ini kita lihat batas bawahnya mulai dari 7, maka ini harus kita rubah supaya dia mulai dari 1. Maka ini kita kurangi dengan 6, ini juga kita kurangi dengan 6. Ingat, variabelnya sekarang kita tambahkan dengan 6, berarti A plus 6 yang dikuadratin. Nah, kalau kita tulis, ini sigma dari A plus 6 yang dikuadratkan, kemudian tambah 4. Kurang sigma A kuadrat tambah 4A kurang 5. Oke, ini batasnya sama ya. A sama dengan 1 sampai itu 6, terus yang ini juga A sama dengan 1 sampai 6. Oke, A plus 6 dikuadratin, itu kita jabarin. A plus 6 yang dikuadratkan itu jadinya A kuadrat tambah 12A tambah 36. Kemudian kita tambahkan dengan 4 langsung ya. Kurang sigma A mulai dari 1 sampai 6 dari A kuadrat tambah 4A kurang 5. Nah, sekarang oke, yang ini kita rapin dulu. Suku sejenis, oh nih konstantanya ya, itu 40 jadinya berarti sigma. Nah, ini kalau mau langsung juga boleh. Kan batasnya udah sama ya, dari 1 sampai 6, ini juga dari 1 sampai 6. Jadi kita tinggal operasikan yang di dalam sigmanya. Nah, ingat ini notasinya adalah pengurangan. Berarti kalau mau dirubah langsung, itu jadinya A kuadrat tambah 12A tambah 40, ya, dikurangi dengan A kuadrat tambah 4A kurang 5. Oke, ini A-nya mulai dari 1 sampai dengan 6. A kuadrat kurang A kuadrat, oke ini habis. 12A kurang 4A, kita peroleh itu 8A. 40 kurang tambah 5 berarti plus 45. A mulai dari 1 sampai dengan 6. Nah, kita cari sekarang hasilnya. Maka ini kita pecah menjadi 8 kali sigma A mulai dari 1 sampai 6, tambah sigma 45, A mulai dari 1 sampai dengan 6. Ya, 8. Nah, untuk yang ini, itu caranya nyari adalah setengah kalikan dengan batas atas, berarti 6. Kali batas atas tambah 1, berarti itu 7. Ya. Kemudian tambah, nah yang ini langsung dikalikan. Batas atas kali 45, berarti 6 kali 45. Dan nah selanjutnya ini kita sederhanakan. 6 sama 2 kita coret, dapat 3. Berarti 8 kali 3 kali 7, tambah 6 kali 45, itu kita peroleh hasilnya adalah 270. Nah yang ini 7 kali 3 itu 21, 21 kali 8, 168, tambah 270. Hasilnya adalah 834. Oke, 438. Ya, inilah hasilnya untuk soal yang nomor 5, yang option D ya. Oke, nah jadi dari 5 soal itu, kira-kira udah cukup belum untuk kalian memahami rumus dari notasi sigma? Kalau seandainya kalian perlu soal latihan lagi, kalian boleh request ya. Jadi tinggal tulis di kolom komentar, nanti kakak usahakan untuk membuatkan videonya lagi supaya kalian lebih paham. Ya. Nah,
Jadi untuk rumus notasi sigma, sekian dulu pembelajarannya. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar menentukan bagaimana rumus notasi sigma. Ya. Oke, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.